Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya masih mengenai Gembalakanlah Domba-Dombaku, Kitab 1 dan 2 Petrus. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana karakter Petrus di dalam kehidupannya, bagaimana jatuh dan bangunnya Petrus di dalam pelayanannya untuk melayani akan juru selamat. Biarlah kita juga di akhir zaman ini boleh menjadi contoh bagi sesama kita. Biarlah kita juga boleh terus mempelajari akan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah contoh-contoh atau teladan yang sudah Petrus berikan kepada masing-masing kita, biarlah kita boleh mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan karakter Yesus. Pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan kita juga boleh mengambil Alkitab kita masing-masing. Kita akan membacakan ayat-ayat yang akan kita bacakan pada saat ini. Di sini judulnya mengenai lahir kembali. Di dalam Kristus kita memiliki hidup baru, sebuah awal baru. Kita dilahirkan kembali. Jika hal ini memiliki arti, terutama bagi mereka yang telah menerima Kristus setelah masa kanak-kanak, hal itu haruslah berarti bahwa mereka akan hidup berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Siapakah yang belum mendengar kisah luar biasa dari mereka yang berada di dunia mengalami transformasi radikal karena Yesus dan anugerah keselamatannya? Bahkan setelah berbicara mengenai kematian diri sendiri dan kehidupan baru yang kita miliki di dalam Yesus setelah dibaptis dalam kematian dan kebangkitannya. Petrus kemudian berbicara mengenai jenis perubahan yang seseorang akan alami. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 3 sampai 6. Perubahan apakah yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang dan bagaimanakah orang lain menanggapi perubahan tersebut? 3 istilah yang Petrus gunakan berhubungan dengan penyalahgunaan alkohol, yaitu anggur yang berlebihan atau kemabukan, pesta pora dan perjamuan minum, atau berpesta minum-minum. Dengan menggunakan istilah modern, hari-hari berpesta telah usai. Bahkan menurut Petrus, perubahan yang dialami orang Kristen haruslah sebegitu hebatnya, sehingga mereka yang mengetahui masa lalu orang Kristen itu akan heran karena ia tidak turut bersama-sama mereka di dalam ketidaksenonohan yang sama dalam 1 Petrus 4 ayat 4. Dengan demikian kita dapat lihat di sini suatu kesempatan bersaksi kepada orang-orang tidak percaya tanpa harus berkhotbah. Suatu kehidupan Kristen yang saleh dapat menjadi sebuah kesaksian yang lebih hebat daripada semua khotbah di dunia. Ya, ini mengenai lahir kembali. Ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita setiap harinya sudah mempelajari akan firman Tuhan. Bagaimana kita sudah mendengarkan akan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah karakter kita sudah berubah? Ya, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Di sini dikatakan di dalam Kristus kita memiliki hidup baru. Ya, sebuah awal baru. Kita dilahirkan kembali. Ya, bagaimana kita pada saat kita sudah menerima akan baptisan yang kudus itu. Ya, bagaimana kita sudah diselamkan, bagaimana kita sudah diangkat kembali. Ya, bagaimana kita boleh merenungkan, ya, karakter apa yang buruk yang harus saya tinggalkan. Ya, saya harus melakukan apa untuk
untuk Tuhan. Inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita sudah berubah di dalam segala sesuatunya? Ya, bagaimana setiap pelajaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari? Apa kita sudah melakukannya dengan ketulusan hati kita? Ya, karena di dalam segala sesuatunya penurutan itu sangat penting. Di sini dikatakan, setelah berbicara mengenai kematian diri sendiri dan kehidupan baru yang kita miliki di dalam Yesus. Ya, setelah dibaptis dalam kematian dan kebangkitannya. Di sini Petrus kemudian berbicara mengenai jenis perubahan yang seseorang akan alami. Ya, kalau kita mengingat perjalanan Petrus, ya perjalanan Petrus penuh dengan jatuh bangunnya di dalam kehidupannya. Tentunya kehidupan kita pun sekarang ini. Ya, bagaimana Petrus dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasanya. Oleh karena Petrus menyesali segala sesuatunya. Dan dia ingin ya membalas semuanya itu dengan melakukan setiap pekerjaan atau pelayanan di dunia ini selagi masih ada waktu. Kemudian di sini dikatakan ya bagaimana di dalam menjaga akan kehidupan kita. Bagaimana Petrus dia menghubungkan dengan penyalahgunaan alkohol, yaitu anggur yang berlebihan, ya, anggur yang sudah difermentasikan. Ya, bagaimana tubuh kita ini adalah Ka'bah Tuhan. Ya, bagaimana kita harus menjaga tubuh kita ini. Ya, seringkali kalau kita mengalami suatu penyakit di dalam kehidupan kita yang merongrong akan diri kita, ya seringkali ya kita merasa putus asa. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa semuanya ini terjadi kepada saya? Padahal kitalah yang salah. Ya, kita sudah membuat suatu hal yang sudah menyakiti akan diri kita sendiri dengan cara pola makan kita, ya, atau dengan cara istirahat kita yang tidak benar. Ya, kita harus mengoreksi akan diri kita sendiri. Jangan kita mempersalahkan orang lain atau kita mempersalahkan Tuhan. Tapi kita berdoa, kita minta ampun. Dan biarlah Tuhan mau mengajarkan kita untuk hidup lebih baik lagi. Di sini dikatakan, menurut Petrus, perubahan yang dialami orang Kristen haruslah sebegitu hebatnya sehingga mereka mengetahui masa lalu orang Kristen itu. Ya, bagaimana Petrus ingin supaya kita kembali lagi, ya, menyelidiki akan kehidupan kita. Karena Petrus sudah mengalami ya kehidupannya pada saat dia berjalan bersama-sama dengan Yesus, sehingga Petrus menuliskan akan setiap nasihat firman Tuhan ini untuk mengingatkan kembali kita supaya kita menyadari apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Di sini katakan, dengan demikian kita dapat lihat suatu kesempatan bersaksi kepada orang-orang yang tidak percaya tanpa harus berkhotbah. Suatu kehidupan Kristen yang saleh dapat menjadi sebuah kesaksian yang lebih hebat daripada semua khotbah di dunia. Ya, bagaimana kesaksian kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Itu adalah sebuah perjalanan hidup yang luar biasa. Ya, bagaimana orang-orang dapat berubah melalui kesaksian-kesaksian kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya, bila mana kita andalkan Tuhan kita, ya, maka kita akan melihat bagaimana orang-orang juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kuasa Tuhan sendiri. Ya, di sini seperti di tempat lain dalam Alkitab, di dalam Yohanes 5 ayat 29, kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, dan Ibrani 9 ayat 27.
Ya, Petrus menjelaskan bahwa suatu hari akan ada penghakiman untuk perbuatan yang dilakukan menurut keinginan manusia. Ya, jadi di dalam setiap kehidupan manusia, ya bila kita melakukan atau diri saya melakukan segala sesuatu tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan, ya maka semuanya akan sia-sia. Ya biarlah dalam segala sesuatunya kita doakan. Ya apapun itu, ya kita sampaikan kepada Bapa kita yang di surga, sehingga Dia dapat memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Ya karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman nanti. Kemudian ketika Petrus berbicara tentang Injil yang diberitakan juga kepada orang-orang mati dalam 1 Petrus 4 ayat 6, ia mengatakan bahwa bahkan di masa lalu orang-orang yang sekarang sudah mati, ketika mereka masih hidup, memiliki kesempatan untuk mengenal anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Dengan demikian, Tuhan dengan adil dapat menghakimi mereka juga. Ya jadi bukan saja kita kalau sudah mati, semuanya sudah selesai. Tapi nanti pada saat kedatangan Tuhan, ya orang-orang benar itu akan bangkit. Bagaimana mereka juga harus mempertanggungjawabkan pada saat mereka hidup di dunia. Ya untuk segala sesuatunya, ya biarlah kita memintakan petunjuk daripada Tuhan. Jadi begitu luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya bagaimana kita boleh diubahkan untuk hari demi hari. Ya itu sangat tidak gampang. Ya kita harus membutuhkan suatu pertolongan yang daripada Tuhan saja. Ya kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini. Ya bagaimana Yesus mempunyai roh pengorbanan yang luar biasa. Ya pada saat Dia melihat orang yang sakit, Yesus pun merasakan kesakitan itu. Pada saat Yesus melihat orang yang menderita, Yesus pun merasakan itu. Ya bagaimana pada saat Yesus mempunyai beban yang sangat berat. Bukan beban untuk mementingkan dirinya, tapi beban dosa yang Dia pikul. Semua dosa umat manusia. Ya terkadang Dia tidak sanggup. Oleh sebab itu Dia sering menyingkirkan dirinya. Dia pergi berbicara kepada Bapaknya yang di surga. Sehingga Bapaknya memberikan Dia kekuatan, memberikan Yesus kesanggupan untuk memikul akan segala sesuatunya. Ya sebagai orang percaya di dalam Yesus, apakah perbedaan kehidupan Anda sekarang dibandingkan dengan kehidupan Anda yang sebelum percaya kepadanya? Perbedaan apakah yang Yesus telah buat di dalam kehidupan Anda dan saya? Ya jadi perubahan apa? Ya pada saat kita belum mengenal Yesus dan kita sudah mengenal Yesus. Perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ini menjadi suatu pertanyaan bagi masing-masing kita. Sehingga kita boleh jawab itu. Ya sehingga kita boleh doakan itu. Ya sehingga kehidupan kita ya boleh memang terus menjadi terang bagi sesama kita. Ya sebagaimana Petrus, ya dia dari kehidupannya yang lalu, bagaimana Petrus mempunyai hidup yang tadinya dia adalah orang yang egois, yang tadinya dia hanya mementingkan diri sendiri, dan tadinya dia mempunyai kepercayaan diri yang berlebihan. Dari kelemahan-kelemahan yang Petrus miliki, dari situlah Yesus memakai dia oleh karena penyesalan Petrus. Oleh karena Petrus menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Begitu pula dengan kita. Pada saat kita menyerahkan akan kelemahan-kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, disitulah Yesus akan melihat bagaimana memang kita betul-betul bertobat.
keluar dari lubuk hati kita bahwa kita mau untuk diubahkan sebagaimana Petrus. Ya, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Ya, inilah yang menjadi pergumulan saya pribadi dan mungkin menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan biar dimanapun kita berada, baik di tempat kerja kita, di jalan, di rumah tangga kita, di jemaat kita, biarlah kita boleh ciptakan roh persatuan dan roh perdamaian itu boleh menjadi bagian masing-masing kita untuk saling membangun, saling menyemangati satu dengan yang lain. Karena di akhir zaman ini, ya kita tahu bahwa setan bekerja keras. Dia menggempur setiap umat manusia dari berbagai sudut. Dia menjadikan kebenaran itu, ya dia putar balikan kebenaran itu. Sehingga banyak umat-umat manusia yang sudah ditipu. Ya, bagaimana setan menjadikan putih dan hitam itu dia jadikan hitam dan abu-abu. Ya, dijadikan benar dan salah itu dia jadikan benar dan hampir benar. Jadi kita harus berhati-hati untuk membedakan itu. Ya, kita harus meminta tuntunan kuasa Tuhan saja. Ya, sehingga pada saat Tuhan meminta kita untuk mengembalakan domba-dombanya, kita sudah siap sedia. Ya, pada saat Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, kita bisa menjawab, "Ya Tuhan, ini aku dan utuslah aku." Ya, dan kita tanpa ragu-ragu lagi, tanpa khawatir lagi. Ya, biarlah pelajaran daripada Petrus. Ya, bagaimana Yesus mengubah akan kehidupan Petrus. Begitu juga Tuhan akan mengubah akan kehidupan kita. Kalau kita mau. Ya, biarlah kita doakan ini. Ya, sehingga kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang di akhir zaman ini. Biarlah di dalam Kristus kita memiliki hidup yang baru, sebuah awal yang baru. Biarlah kita dapat dilahirkan kembali menjadi ya murid-murid Yesus di akhir zaman ini yang membawa akan terang-terang keselamatan itu. Ya, biarlah di dalam tingkah laku kita, di dalam kehidupan kita boleh menghasilkan akan buah-buah yang baik itu untuk dinikmati pada orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita hari ini untuk terus memandang kepada Tuhan. Jadikanlah Yesus ya sahabat terbaik kita di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga boleh bertanggung jawab dalam setiap hal-hal yang kecil. Pada saat kita melakukan hal-hal yang kecil itu dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan akan melihat dan Dia akan memberikan lagi tanggung jawab yang lainnya untuk kita lakukan. Ya, biarlah pada saat kita merasa bahwa diri kita sendirian, biarlah kita datang kepada Tuhan. Ya, kita berdoa sehingga Tuhan dapat memberikan kita damai surga itu di dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang menjadi pelajaran bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita boleh doakan ini, ya, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini, dan biarlah ya kita boleh andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.